Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajak bumi Lampung tabibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga teman-teman bisa menghadiri diseminasi budaya positif sebagai program aksi nyata dari saya Fitri Awirani dan rekan saya Raden Mena Kusuma dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sholawat dan salam tanpa jua kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, baiklah kegiatan hari ini saya akan memulainya dengan sebuah pantun. Mohon bantuannya dengan kata cakep ya. Jalan-jalan ke Cirebon, jangan lupa membeli terasi. Terima kasih para hadirin. Baiklah kita mulai presentasi. Oke, kita mulai ice breaking ya. Bapak Ibu silakan berdiri semua. Ya, nanti tangan, kalau saya bilang riri, mengambil kelingking temennya yang sebelahnya. Jadi kelingkingnya udah ya, oke. Kelingking nanti dihap gitu ya. Nanti kalau saya bilang riri, langsung dihap. Kodenya kata apa? Riri. Oke, kita coba ya. Bapak Yani dan Ibu Suti mempunyai 3 orang anak kembar. Yang pertama namanya Rere. Yang kedua namanya Riri. Riri. Oke, kita kasih lagi ceritanya ya.
Itu disiplin positif. Silakan. Ya, Mbak Yani. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri siswa. Oke, disiplin positif menurut Mbak Yani adalah cara membentuk sikap mandiri siswa. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Next, silakan Ibu Mira. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Oke, kita selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke problem belajar Pancasila, kita nyanyi bareng dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Profil pelajar beriman pada dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Oke, tepuk tangan dulu untuk orang-orangnya ya, Bapak Ibunya ya. Oke, dalam karakter dalam profil pelajar Pancasila, di sini ada yang berkaitan dengan disiplin positif. Di sini saya mau tanya Bapak Ibu dulu ya. Contoh dari karakter dari dimensi beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, ada yang tahu? Oke, Ibu Penny. Oke, sholat tepat waktu. Yang kedua, berkebinekaan global. Silakan Ibu Dia. Oke, tidak memandang atau menghargai sesama suku, ras, dan juga agama ya. Yang ketiga, gotong royong. Ya, Ibu Riri. Oke, piket, melaksanakan piket bersama di kelas. Mandiri. Ibu Asri. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Kreatif. Ya, Ibu Mary.
baik secara sadar. Oke. Terima kasih Bu Retno. Tadi motivasi adalah dorongan yang membuat manusia itu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya, baik secara sadar maupun tidak sadar, ya. Oke, di sini saya bantu untuk melengkapi motivasi perilaku manusia adalah ya dorongan yang membantu manusia untuk mencapai sesuatu sesuai dengan kebutuhan juga, ya. Di sini biasanya motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ada motivasi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya sekolah atau kelas. Di sini Bapak Ibu, saya mau tahu nih contohnya dulu ya sebelum kita pengertiannya. Bapak Ibu kan tadi sebelumnya ada kesepakatan yang di awal ya. Itu kan contoh dari keyakinan meeting hari ini. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan keyakinan itu apa sih Bapak Ibu? Ya Bapak Baruna? Perangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh siswa dan guru. Oke, berarti kalau saya sama Bapak Guru kan saya dan rekan ya. Kalau itu berarti siswa dan gurunya. Oke, next. Oke, di sini dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan dengan adanya kesepakatan guru dan murid, sehingga murid dengan sendirinya sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan ketika tidak sesuai dengan kesepakatan kelas akan mendapatkan konsekuensinya, ya. Jadi kita perlu kasih hukuman Bapak Ibu karena sudah balik lagi kesepakatan kelasnya benar. Oh iya, kalau datang tepat waktu ada konsekuensinya, ya kan? Mendapat apa? Pujian. Pujiannya seperti apa? Bagusnya sudah datang tepat waktu, lebih ditingkatkan lagi. Atau memberikan apresiasi. Boleh seperti apa pembangunan? Kalau dia mungkin di sini lebih bagusnya ke ucapan yang memotivasi mereka, bahkan kebanyakan kalau murid sudah dikasih hadiah, motivasinya sudah beda karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya lanjut. Contoh tadi pembuatan keyakinan kelas menggunakan bahasa yang mudah diingat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang positif. Jadi kalau buat kesepakatan kelas Bapak Ibu, tujuan dasar manusia, ya. Di sini apakah dia tahu Bapak Ibu? Apa itu kebutuhan dasar Ibu dia?
Oke, tadi dari jawaban ujian, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pokok Ibu ya, yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, di sini ada contoh-contoh dari kebutuhan dasar daripada manusia. Kita manusia bukan? Apa yang bukan manusia? Tidak ada bernapas semua? Berkembang biak? Oke, tumbuh kembang? Oke, next. Oke, lanjut. Di sini sebelumnya Mbak, sebelumnya. Oke. Tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini saya membuat pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan. Apa Bapak Ibu? Bertahan hidup ya. Apakah di sini ada yang tidak bertahan hidup? Tidak ada. Bernapas aja termasuk contoh kita untuk bertahan hidup. Makan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan oke. Mungkin Bapak Ibu pernah ya di kelas ada murid yang mungkin Pabaruna, Alibra, Payani, salam Pak, foto Pak, ya kan? Pak, lihat Pak, nilai saya Pak. Itu termasuk kemana Bapak Ibu? Nah, ingin mendapatkan kasih sayang dan juga diterima. Oke, yang ketiga, penguasaan. Balik lagi kita ambil contoh di kelas. Ada murid yang senangnya, ya, itu masih masuk ke kebutuhan dasar menguasai. Dia ingin merasa barang teman itu barang dia juga, ya. Lanjut ke kebebasan. Pak Yani ini ngajarnya ceramah terus. Pak Libra ini di kelas terus, duduk terus. Saya mau apa? Gerak-gerak. Saya mau apa? Nari. Saya mau menggambar Pak. Itu masuk kemana Bapak Ibu? Kebebasan. Karena jangankan murid, guru aja ingin bebas ya. Apalagi murid di kelas ya. Yang terakhir adalah kesenangan. Ada murid di kelas nih, senangnya belajarnya kelompok, senangnya belajar sendiri. Kita nggak boleh Pak memarahi murid. Kok kamu belajarnya sendiri? Kok kamu belajarnya kelompok? Karena memang sejatinya semua manusia itu mempunyai kebutuhan yang masuk ke sini, yaitu kesenangan ya. Kita lanjut. Ini guru wali kelas 811 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
Zanoff. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal sama Zanoff? Nah, beberapa teman di kelas mengeluhkan sikap Zanoff yang jahil pada saat jam pelajaran dan membuat sebagian temannya tidak fokus dalam belajar. Jika Anda semua Bapak Ibu mengalami situasi dan kondisi yang sama seperti saya, menurut Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Zanoff melakukan hal tersebut? Karena apa? Berkaitan dengan kebutuhan kerja. Kenapa? Oh, karena kurang perhatian berarti ingin mendapatkan kebutuhan disayang ya, disayang dan diterima. Ada lagi? Kira-kira kenapa Zanoff melakukan hal ini? Selain dia ingin mendapatkan rasa yang disayang dan diterima, kira-kira apa? Iya Basri. Ya lebih ingin bebas karena ingin mengganggu temannya terus ya, dia nggak suka belajar. Ya, oke next Bu. Kita masukin alasan yang pertama. Kenapa? Ini yang masuk ke Riri tadi ya. Karena ia senang bercanda, di rumah dia kurang mendapat perhatian. Makanya cari perhatiannya di kelas. Ya, ini berhubungan dengan kebutuhan apa Bapak Ibu? Disayangi dan oke next, alasan yang kedua. Karena apa Bapak Ibu? Ia tidak mau dijahili duluan, makanya dia ngejailin orang. Itulah kemampuan atau kebutuhan dia untuk bertahan hidup. Kita kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada makanan nih, kalau ada makanan di mejanya yang kumakan, bukan. Kalau ada makanan di meja nih, cuma satu, Pak Libra dan Pak Baruna lapar, pasti rebutan ya untuk apa? Bertahan hidup. Caranya gimana Pak? Biar boleh, nah itu bagus. Tepuk tangan dulu buat Pak Baruna. Oke, alasan selanjutnya. Karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Di sini masuk kebutuhan dasar ya, kekuasaan. Kalau dia merasa awas ya, kalau nggak ada yang takut sama gua, gitu ya. Biasanya anak murid ya. Nah ini masuk kekuasaan. Alasan keempat, dia bosan tadi sama kayak Bu Asri ngomong ya, kebebasan. Dan yang terakhir, karena ia memang suka bercanda, masuknya ke senang ya. Senang apa baru ngajarin muridnya? Senang ya, dikontrol. Menurut Diana Gosson dan William, ada 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Zaman sekarang ini ada semua pasti. Silakan kita
munculkan 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum. Siapa di sini masih pakai pola penghukum? Yang seringnya tipis-tipis itu biasanya iya. Yang kedua, pembuang rasa. Banyak tuh masih ya. Yang ketiga sebagai apa? Teman apa teman? Yang keempat, yang kelima, bukan perusahaan ya. Ini gak nyambung ya ke sini ya. Lanjut. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dari penghukum itu biasanya lebih ke perilaku yang ke negatif ya. Bagus adalah manajer. Di sini kalau manajer Bapak Ibu, kita itu ibaratnya guru itu mencari solusi dari perbuatan pelanggaran yang murid lakukan. Contoh, dia lupa pakai dasi, kita tanya dulu, iya, saya nggak pakai dasi, kenapa nak? Nanti jangan bilang ya, kalau memang ada duit, beli dulu dasinya di koperasi, lalu dipakai. Jangan kita, kamu dasar si miskin, si ini, nggak boleh ya. Jadi kita cari solusi dulu, gimana caranya anak itu merasa aman ya, supaya posisi kontrol manajer ini bisa berjalan dengan baik. Berhubungan dengan segitiga restitusi. Restitusi di sini maksudnya adalah menyelesaikan masalah dengan memperbaikinya ya. Di sini ada tahapannya, ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, next. Di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian manusiawi daripada manusia. Sama, jangankan murid, guru juga punya melakukan kesalahan. Next, validasi tindakan yang salah. Di sini kita berupaya untuk menanyakan tindakan yang sebelumnya murid kita lakukan. Contohnya, kamu pasti punya alasan tertentu melakukan itu ya. Kenapa kamu melakukan hal itu nak? Ya karena saya ingin diperhatiin loh sama Pak Baruna, misalkan gitu ya. Oke, lanjut. Next, menanyakan keyakinan ya. Di sini dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna. Seperti itu ya. Lanjut, kita perlu sebentar ya. Seorang
budaya positif sekolah. Oke, next. Di sini adalah contoh pembuatan kesepakatan kelas yang saya lakukan bersama kelas 81. Di sini mereka menuliskan semua kesepakatan yang mereka inginkan dan disepakati secara bersama antara guru dan juga murid. Oke, kita lihat ya. Ada yang ngasih jawaban juga Bapak Ibu ya. Ada yang galau, bingung. Oke, setelah membuat kesepakatan kelas, anak-anak saya suruh menempelkan di papan tulis agar semua bisa membaca apa saja poin-poin penting yang harus kita sepakati secara bersama. Ya, bisa dilihat ya, masih ada kata-kata yang negatif ya. Tidak boleh, dilarang, apalagi tidak betul, tidak berisi ya. Masih banyak kata-kata yang negatif. Ini adalah hasil dari pembuatan kesepakatan kelas yang sudah menggunakan kata-kata yang tidak ada kata jangan yang tadi ya. Siswa harus, semua siswa. Nah, ini masih ada kata tidak boleh ya. Lanjut. Ini adalah pola penerapan segitiga restitusi. Bisa dilihat ya, ada 2 orang siswa ya. Ini saya langsung panggil anaknya ya, Bapak Ibu ya. Suaranya mungkin oke, yang pertama saya lakukan dari murid ini adalah menstabilkan identitas dia. Saya pernah jahit kayak kamu dulu sekolah, ya kan? Dia merasa bahwa kita ini sebagai manusia ya wajar melakukan kejahilan ya. Lanjut Pak, tadi ada validasi dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kalau ada suaranya seru banget Bapak Ibu, lihat percakapannya. Oke, sabar ya Bapak Ibu. Boleh ambil nasinya Mbak, saya ngomong tuh. Ambil nasi apa?
Sudah dulu. Lanjut ya, langsung ya untuk mempersiapkan. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan diskusi. Di sini saya dan Ibu Mira selaku CGP Angkatan 11 akan memberikan sebuah contoh kasus di mana di sini ada Mario dan Adi yang merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, Oke, lanjut Bumila dibaca, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko di ruang kelas. Bapak Ibu bisa baca ya dari percakapannya ya. Pak Joko, Urani, saya Mario dan Adi. Iya. Oke, menurut Bapak Ibu setelah membaca ini Pak Joko, Mario dan Adi, kira-kira di manakah posisi next pertanyaannya? Terus, next ke kanan ke kiri. Kiri kanan. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana dipraktikkan oleh guru? Kira-kira Bapak Ibu bisa memilih penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira apa? Apa? Pak Baruna ya? Sebagai penghukumnya tadi terlihat ya Bu ya, Pak Joko menghukum Mario dan Adi ya. Lalu ada lagi. Dia bertindak sebagai apa di situ? Bertindak sebagai apa Bapak Ibu? Pertanyaan pertama boleh. Manajer. Iya. Manajer. Lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Mario, Pak Joko, Mario dan Adi. Apa yang disampaikan Pak Joko? Kata-kata. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan. Iya. Sekarang kita mari berbicara tentang keyakinan kelas. Kemudian apa yang kita percaya keyakinan. Ya, tentang keyakinan tersebut. Yang mana yang perlu kalian suka? Oke, dari itu berarti tadi menggunakan segitiga restitusi ya Bu Lili ya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan tentang keyakinan. Tadi nomor 4 ya. Nomor 2 Apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan
integritas, validasi tindakan dasar, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi jawaban nomor 4 tentu kita langsung simpulkan saja. Silakan jawaban nomor 4. Ibu Penny, silakan. Apa yang dilakukannya untuk memperbaiki? Menemui Butina untuk meminta maaf atas kesalahannya. Ya. Bersedia untuk memindahkan perkataannya. Ya, ada yang Oke, tepuk tangan Ibu Penny. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa kayaknya Bapak Ibu udah paham ya gimana caranya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ya. kemudian bagaimana proses kontrol kita yang sedang kita lakukan, disiplin positif apa saja yang harus kita laksanakan, dan kita harus juga melakukan keyakinan keras kalau yang belum Ya, silakan kita mari sama-sama belajar. Kami di sini juga selaku CGP yang sudah melakukan pendidikan. Kami bukan kita masih belajar. Kami hanya membagikan pengalaman kami. Semoga Bapak Ibu semua bergerak dan menggerakkan semangat untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Terima kasih ya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Bayu, Miss Rani memanggil Bayu ke sini karena tadi Miss Rani lihat Bayu mengerjakan tugas di dalam kelas atau di sekolah. Oke Bayu, mengapa kamu melakukan hal demikian Bayu? Oke, karena kamu telat bangunnya mengakibatkan kamu mengerjakan PR-nya di sekolah ya. Tapi dengan kamu mengerjakan PR di sekolah membuat teman-teman merasa tidak adil. Oke, baiklah Bayu. Di sini misalnya tidak mau menyalahkan Bayu, tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan Bayu. Nah, apabila tadi Bayu mengerjakan PR di sekolah, apakah Bayu tahu keyakinan apa yang belum Bayu terapkan? Disiplin dan tanggung jawab. Baiklah, berarti di sini dengan perilaku Bayu tadi tidak mencerminkan bahwa Bayu menjadi siswa yang disiplin dan tanggung jawab. Nah, jadi nanti setelah ini Miss berharap Bayu tidak melakukan hal yang sama ya Bayu ya. Ya, jadi ini sesuai dengan keyakinan sekolah kita, disiplin dan tanggung jawab. Jadi Bayu mengerjakan tugasnya saat di rumah ya, dan di sekolah sudah dikumpulkan. Baiklah Bayu bisa kembali langsung ke kelasnya ya. Terima kasih Bayu. Woi, bisa diem nggak? Selamat pagi Reza. Selamat pagi, Miss. Reza, kau tidak kenapa Miss memanggil kamu ke sini? Saya mengganggu Raka saat jam pelajaran, Miss. Apakah kamu tahu kamu mengganggu Raka, kamu membuat Raka marah dan emosi sehingga Raka tidak fokus dalam belajar. Iya, Miss. Saya tahu. Saya hanya ingin bercanda dan bermain-main saja, Miss. Miss Rani tahu kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Kamu senang dan bahagia yang mengganggu Raka. Iya, Miss. Iya, Miss Rani melihat kamu senang sekali mengganggu Raka, tetapi yang kamu lakukan membuat Raka merasa terganggu. Iya, Miss. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Bagian mana yang belum kamu lakukan? Menghormati dan menghargai serta bersikap baik kepada teman sekelas, Miss. Baguslah, Reza masih mengingatnya. Tetapi dengan bersikap seperti itu, apakah Reza sudah bisa menghormati dan bersikap baik serta menghargai teman? Belum, Miss. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu bersikap seperti itu? Menjadi orang yang baik, menghormati, serta menghargai sesama teman, Miss. Oke, baiklah. Sekarang, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Raka dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, Miss. Bagus, kalau kamu mengulanginya bagaimana? Saya siap menerima konsekuensi yang diberikan oleh Miss. Baiklah, sekarang kamu meminta maaf kepada Raka ya. Baik, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss, telah menyelesaikan permasalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Yani selaku Waka Bidang Akademik mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitria Wirani yang telah melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Semoga apa yang telah dilakukan memberikan dampak positif bagi sekolah kami, khususnya di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Dan semoga Bu Rani tetap semangat untuk melakukan yang terbaik untuk sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Cinta Ambarsari, mengampu layanan bimbingan konseling. Terima kasih kepada Bu Fitria Wirani atas diseminasi budaya positif yang telah dilakukan. Alhamdulillah sudah banyak dan semakin menguatkan posisi kami sebagai guru BK di sekolah terkait 5 posisi kontrol, dan itu semakin menambah semangat kami dalam melakukan layanan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisa Putri Sofia dari kelas 81. Hari ini kami telah membuat kesepakatan kelas bersama wali kelas. Kesepakatan kelas telah dibuat sesuai dengan kesepakatan kami. Apabila kami melanggar kesepakatannya, kami siap menerima konsekuensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.